Cita paling puncak orang tua yang mengerti bagaimana keutamaan menghafal Al-Quran. Jadi kawan-kawan semua, Ustaz cuma menyampaikan perjuangan Bang Ahyar. Bang Ahyar dari DCA pertama sampai DCA keempat konsisten mengikuti program DCA. Setiap program dia sudah mengikutinya dan Allah kabulkan. Hari ini sudah menjadi penghafal Al-Quran. Jadi ada di kelas 1 nih. Nah, Ustaz baru juga lihatnya. Ya, Ustaz pukul dia. Tanya berkali-kali Ustaz pukul. Ustaz lapor ke Ustaz Yuli. Di hari-hari Ustaz pukul selalu. Kalau nggak setor saya pukul. Nggak benar bacanya Ustaz cubit. Nggak lancar Ustaz cubit. Tanya Bang Ahyar. Ini Bang Ahyar. Saya izin sama orang tuanya. Nah, Ustaz ini anak Ustaz, saya anggap anak saya. Tolong jangan marahin saya, jangan protes kalau anaknya saya pukul, anaknya saya cubit, berbiru-biru saya cubit. Saya nampakkan buktinya sama Ustaz ini. Ini Ustaz, tolong dicek anaknya, saya pukul, saya cubit. Pakai apa tang saya pukul? Berpuluh-puluh kali, betul nggak? Betul. Jadi ini bukan fata morgana. Pengorbanan Bang Ahyar di Baitul Hufat 5 tahun. Konsistennya Bang Ahyar ikut DCA setiap tahun. Inilah hari ini sudah Allah berikan hasil. Walaupun kedepannya membutuhkan perjuangan yang kedua untuk murajaah. Yang jelas sudah ada cak di sisi Allah dengan doa dan dukungan oleh orang tuanya, kedua orang tuanya yang selama ini selalu nagih sama saya. Ustaz, kapan saya bisa lihat Ahyar seperti anak-anak lain? Ustaz Yuli, saya saksi hidup. Ustaz, saya mendengar selalu pengumuman di Humas info Ustaz para Damora, selesai hafalan sekian setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap saat atas nama. Kapan saya bisa baca nama anak saya? Hari ini Allah kabulkan. Jadi dari kelas 1, beginilah nanti orang tua kalian kalau kalian sudah jadi penghafal Al-Quran. Ya Rabbi Al-Fatih. Kalau tingkat Rabbi Al-Fatih nangis, Masya Allah. Sini ya, nangis dia, sini. Anak yang paling keras di kelas 1B. Sini, Radit. Ya, kalau ditanya siapa yang paling aktif, sini. Nah, nangis dia. Lihat, berarti hatinya masih bersih. Dia, kelas 2B, Ustaz Reza ya, yang paling kerasa kelas 2B, kelas 2A. Nangis juga. Masya Allah. Siapa lagi? Asyik. Ya, Asyik. Jadi semua kalian terharu melihat bagaimana perjuangan. Jadi Ustaz sampaikan Bang Ahyar ini menghafal Quran 30 juz bukan seperti membolak-balikan telapak tangan. Saya menjadi saksi di depan Allah nanti, insya Allah siap atas perjuangan Bang Ahyar. Targetnya DCA ketiga sama Ustaz Irwansyah. Kena tegur sama Ustaz Irwansyah, salah bacaan nggak benar dimarahin. Saya sampaikan ke Ustaz Uli, Ustaz mohon jangan diprotes Ustaz Irwansyah. Beliau sedang dalam membimbing Ahyar agar lebih baik dalam segala urusan, terutama agar dia betul-betul menjadi penghafal Al-Quran sesuai harapan kita semuanya. Jadi kawan-kawan semua, menghafal Quran itu seperti kalian pergi pada jalan yang penuh dengan duri. Kalau pengen sampai ke sebuah tempat yang di situ ada taman yang sangat indah yaitu surga, jadilah penghafal Al-Quran yang melewati duri-duri di jalan. Duri-duri itu ya kena marah. Ini kalau saya lihat kondisi penghafal Quran pendatang baru dari tahun 2011 ke bawah, ini sudah sangat enak sekali. Kami dulu, saya pribadi, Ustaz penghafal Quran yang hari sudah menjadi Ustaz Zakaria Yahya, Ustaz Awis Pernin yang tadi jadi imam sholat Jumat. Beliau itu jadi penghafal Al-Quran, patah kakinya, dipukul sama ustadznya. Satu ayat saja nggak disetor, dicari sampai mati dicari. Saya dulu, pribadi saya, misalnya masaluhum kamatsalil ladzi, saya ngafalnya gini dulu. Saya nggak bisa ngafal nggak tutup mata. Ini saya cerita pribadi saya dalam menghafal Quran. Saya bacanya, contoh.
Matsaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara, itu sebenarnya yang harus kita setor. Tapi saya bacanya matsaluhum kamatsalal pam pakai rotan. Ya ridho, mada qara'ta. Itu Syekh saya dulu. Jadi ketika ayat itu kita kena pukul di paha, rotan ada di samping itu. Kira-kira kita lagi konsen, antum lagi konsen, itu merasakan sekarang penghafal Quran lagi konsen. Pas salah, bukan huruf yang salah. Apa yang salah tadi? Harakat. Yang seharusnya masaluhum kamatsalil ladzi, saya baca masaluhum kamatsalal ladzi. Apa yang salah? Harakat. Tapi harakat salah, arti bisa salah 100%. Biru paha saya. Kira-kira satu halaman kalau ada 20 kali salah harakat, berapa kena pukul? Anak betul, baru tiap bulan saya evaluasi, saya hisab. Kita ada programnya yang menghisab. Satu orang itu bisa 70-60 kali saya pukul. Tanya sama anak betul. Ini anak kelas 1 yang daftar betul. Jangan cengeng-cengeng, yang cengeng-cengeng Bang Rayan itu, lihat. Bisa hafal Quran 30 juz. Tanya sama mereka, saya pukul nggak dulu? Bang Aulia Firdaus dulu, Bang Fatayul Hadi, semua nggak ada yang berada di betul nggak saya pukul. Kalau nggak siap saya pukul, jangan betul-betul. Begitulah cara mendidik penghafal Quran. Jangankan kita, Rasulullah saja gimana ditegur sama Jibril, sama Allah, wala tasta'jil bil Quran min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Muhammad, jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru menghafal Quran. Itu teguran. Artinya kan Rasulullah orang yang lembut, hatinya lembut kali. Kalau bahasa ilah itu dah sangat membuat Rasulullah itu gemetar. Apalagi yang menegur dia Jibril, malaikat yang paling mulia dari ratusan miliar malaikat, dan itu langsung dari Allah yang menegur. Jelas dalam surat Taha. Kalau pengen cepat hafal Quran, kata Allah, waqul rabbi zidni ilma. Itu salah satu solusi yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Kalau pengen cepat mudah hafal Quran, bacalah sering doa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikanlah kemudahan saya bertambah ayat Al-Quran yang saya baca, ilmu yang saya baca. Jadi kawan-kawan semua, Ustadz menilai kalian hari ini menghafal Quran sudah sangat mudah, diberikan kemudahan oleh para ustaz-ustaz halaqah kalian. Hari ini kan ustaz hafalnya salah, ulang. Kecuali sama saya, makanya yang halaqah sama saya takut-takut enggak, Ustaz masa TR saya. Enak kali kalau saya bilang hari-hari ustadznya enak kali. Dulu, kalah dulu. Saya ingat kali Ustadz Makmur, ustadz saya dulu di Aceh, tegep arwah kalau orang Aceh bilang. Tahu tegep arwah yang lagi nyaman, tenang di dalam ruh, di dalam jasad. Rino, kamu ini dari kasih waktu, Ustaz kalau nggak bisa ya. Itu contoh ustadz saya yang dulu. Salah satu ustadz saya itu yang paling lembut itu, yang paling keras lebih lagi. Jadi alhamdulillah hasilnya sekarang saya nikmati. Setiap orang lain baca Quran, saya bisa menikmati bacaan yang lancar. Setiap imam yang jadi imam, saya bisa menikmati bacaannya yang lancar. Cuma satu saya nggak bisa, saya ada hidayat. Nomor ayat, nomor halaman itu masih belum bisa saya. Jadi kawan-kawan semua, perjuangan Bang Ahyar ini sungguh sangat melewati kesulitan. Itulah yang disebut dengan Allah, inna ma'al usri yusra. Kalau pengen kalian mudah, diberikan kemudahan, diberikan keistimewaan, kalian harus lewati duri-duri dalam menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Quran itu bukan penuh dengan jalan yang mulus, harus dilewati dengan duri-duri. Oke? Nah, setelah perjuangan ini belum akhir Bang Ahyar. Masih ada perjuangan yang masih sangat banyak. Ini belum berakhir. Ini baru satu tahap. Nanti ada lagi tahap yang kedua, melancarkan hafalan 30 juz. Tahap yang ketiga, Ustadz selalu sampaikan, dan ini wajib saya sampaikan kepada abang-abang alumni Baitul Hufaz,
yang sudah terbang ke Timur Tengah, mau ke Mesir, mau ke Madinah, saya bilang ke mereka, kamu sudah Allah berikan kesempatan belajar di Timur Tengah. Satu pesan saya, jadi abang-abang Baitul Wufat ini setiap mau ke Mesir, ke Madinah, selalu datang ke rumah. Terakhir kemarin Bang Irhamna sama Bang Haikal Bashir minta pesan, Ustaz, pesan apa yang harus saya kerjakan, yang harus saya buat ketika saya berada di Timur Tengah. Saya bilang satu, pelajari Al-Quran lebih dalam dengan talaqi qiraah sab'ah. Suatu qiraah sab'ah. Jadi Al-Quran itu di berapa bacaan Allah turunkan? Ada 10. Yang kalian baca itu baru satu. Itu namanya qiraah hafiz. Ini yang kalian baca Quran ini itu baru satu bacaan. Masih ada 9 lagi. Ada qiraah waris, ada qiraah asim, dan lain-lain. Jadi abang-abang Baitul Wufat, saya pesan ke mereka semua. Bang Gomi kemarin sudah 2 bacaan. Bang Asrafati yang akan nanti jadi guru kita sudah 2 bacaan qiraah. Beliau kuasai. Nah, nanti Bang Ahyar ini belum apa-apa nih, baru menyelesaikan hafalan 30 juz. Masih ada perjuangan yang lebih lama nanti. Makanya Bang Ahyar insyaallah berdoa saya ya, insyaallah ke Timur Tengah juga. Amin. Amin. Hafal Quran 30 juz, nggak boleh kemana-mana, harus ke Timur Tengah. Ya, ke Timur Tengah untuk memperdalam lagi Al-Quran yang belum dia capai. Nanti tahap yang kedua, Bang Ahyar harus diperjuangkan dulu 30 juznya di murajaah, yang minimalnya saya targetkan ini Bang Iskom ini, Bang Biki, jadi udah kena tegur mereka. Bang Rizky Faras, siapa lagi? Rifki selalu saya ingatkan, saya ingatkan mereka target 15 juz BCA ini, 15 juz. Ini bayar 10 juz. Mulai besok ada Islam Soili. Mulai besok dia sudah masuk program melancarkan hafalan sudah dia hafal selama ini 10 juz targetnya. Nah ini saya kasih contoh satu orang, Bang Anam, ini bukan anak kita nih, Abi Bakar ini bukan anak kita lagi. Ini anak Al-Muslimun, baru selesai hafalan 30 juz. Satu-satunya cowok dari ribuan jumlah anak Al-Muslimun. 1000 berapa jumlahnya? Nggak tahu. 1000 kemarin saya di orang tuanya hampir 1200-an atau 300. Satu-satunya penghafal Quran 30 juz angkatan 2022-2023. Kali ini dia pengen tahu gimana suasana DTA. Dapat info dari orang tuanya Bang Rizky Faras. Ya, Rizky Faras, kamu kenal sama dia? Sebelumnya? Nggak kenal. Nah, 3 hari yang lalu datangi saya, Ustaz, saya dapat suasana DTA ini 180 derajat dengan suasana RBA, kalau namanya di pesantren beliau. Apa RBA? Ramadan bersama Al-Quran. Jadi Al-Muslimun bersyukur membuat program juga RBA namanya. Nah, Ramadan bersama Al-Quran. Di sana katanya santai-santai sekali, dan dia sangat benci program yang banyak santainya, ya kan? Sampai ke Damara keluar kalimat daripada abang kita ini, Damara programnya ketat, tapi ada santai-santainya juga. Nah, saya kepengennya yang ketat, pengen menantang dia. Nah, saya Ustaz selama masuk ke Damara ini terbawa suasana yang ketat. Saya pun termotivasi untuk melancarkan hafalan saya. Yang dia lancarkan selama ini 5 juz sudah sangat lancar. Kemarin satu hari pertama 5 juz dia setor. Hari pertama saja udah 5 juz. Ini udah masuk juz ke 7. Nah, mentok di juz ke 6. Ketika saya tanya kenapa udah mentok, nggak pernah saya pegang lagi, murajaah lagi dari juz 6 sampai seterusnya. Gimana perasaan kamu misal? Ya kan? Sangat bohong kan? Apa perasaannya? Sangat menyesal. Kenapa? Karena hafalannya sudah buat. Yang ingat cuma 5 juz. Ini contoh abang kita yang semangatnya luar biasa. Dan dia dapatkan itu di Damara Cinta Al-Quran tahun kemarin yang tadi malam jadi imam maghrib, Bang Hafiz Ansor. Selesai hafalannya di DCA.
2 tahun berkali-kali ikut DCA, selesai hafalannya 30 juz. Besok dia akan berangkat ke Mesir. Tadi malam minta restu sama semua para ustaz di sini. Tadi malam dia jadi imam maghrib. Saya izinkan tarik untuk jadi imam maghrib terakhir di daurah kita. Anak kelas 1 nggak kenal. Kenal abang tadi malam yang bagus suaranya? Nggak kenal. Oke, ini contoh Bang Khairul Anam, anak luar ikut DCA, melihat kondisi DCA terharu dan termotivasi, malah dia ada penyesalan pada dirinya. Kok saya dulu nggak kayak gitu di RDA? Sampai ke DCA saya baru tahu diri, ternyata hafalan saya tidak ada apa-apanya. Jadi insyaallah masih ada 10 ribu Bang Khairul Anam. Saya targetnya juga 15 juz. Bang Diki dan kawan-kawan 15 juz. Ingat, tulis di jidat 15 juz. Tahun kemarin 20 juz, Bang Aulia 25 juz, selesai murajaah iskonnya. Bang Fatawi 18 juz. Bang Farhan berapa? Berapa kemarin? 11 juz. Siapa lagi? Ryan berapa? Iskon 6 juz, sebelumnya sudah ngafal. Selesai di DCA ketiga Bang Ryan. Jadi kawan-kawan, DCA ini betul-betul kita konsen dan konsisten untuk membuat kalian semangat menghafal Al-Quran. Contohnya ada banyak sekali. Jadi betul-betul harus berjuang. Kayak saya bilang kemarin ketika saya kasih motivasi, jangan sampai di wisuda nanti sanggar di Islam misalnya. Nanti kita buat nama ayahnya siapa? Nggak usah, ya dah. Sanggar sudah menghafal Al-Quran selama di Damora 3 ayat. Jumlah keseluruhannya 1 halaman. Contoh, malu nggak kira-kira? Ini saya lihat anak-anak MTS udah pada KU, baru 5 hari udah KU. Izan, Bin Anwar, Yakena, Bapak. Kalau dia lah Ustaz yang sering kena loto di mata. Oke, jadi anak-anak MTS ini Ustaz sampaikan ke anak MTS, semangat berjuang seperti Bang Khairul Anam dan Bang Ahyar. Bang Khairul Anam doakan, dia sudah lulus di jurusan tafsir di salah satu kampus LPTK di Jakarta. Kemarin ada ayahnya ngomong sama saya, dia sudah lulus. Hadiah dari orang tuanya sudah menjadi penghafal Quran umroh. Terus dibelikan mobil seharga 100 juta. Lihat dukungan orang tua kalian. Dan saya bilang tanya, penghafal Quran itu udah dihitung dengan uang. Ayahnya kepala sekolah tuh mah. Ini Ustaz langsung orangnya nih, nggak ada kamuflase. Saya sampaikan menjadi motivasi untuk kalian. Begitulah orang tua kalian kalau sudah jadi penghafal Quran. Apapun yang ada, kebun-kebun dijual. Kebun-kebun dijual. Dulu ayah saya dulu kawannya di Westiar, kepala sekolah juga, habiskan uang 50 juta untuk pergi ke Araya, kemudian bawa keliling saya ke Jogja selama 2 minggu karena saya dapat prestasi menghafal Al-Quran. Di wisuda diberikan, ketika ditelepon sama rektor, Assalamualaikum Bapak, anak Bapak Tuku Ridho Islamuddin akan kita berikan penghargaan karena dia lancar dalam menghafal Al-Quran dan murojaahnya sesuai harapan kampus. Mohon Bapak datang ke kampus untuk menerima penghargaan. 50 juta habisin uang. Datang ke Jakarta dulu, kemudian ke Araya. Sampai di Araya sempat masuk opname 3 hari karena nggak biasa merasakan kedinginannya di atas bukit. Setelah itu Ridho, kita nggak pulang dulu ya. Ayo, ayah bawa kamu jalan-jalan ke Jogja. Dari Jakarta pergi ke Jogja naik mobil sampai di Jogja 2 minggu. 50 juta. Saya nggak minta apa-apa, udah saya nggak nawarin diri untuk minta hadiah, tapi gitulah kebahagiaan orang tua. Nanti kita minta sedikit pesan atau ini dari Ustaz Ili, bagaimana bahagiaannya kita orang tua. Jadi kawan-kawan, jadinya kalian penghafal Quran itu nggak bisa dibeli dengan uang. Paham nggak? Paham nggak? Apapun kita korbankan untuk kalian kalau kalian sudah jadi penghafal Quran. Makanya saya pribadi, Bang Fadil Arkan kemarin ketika dia selesai hafalannya
di kelas 3 perdana kelas 3 MTS yang susah hafalan, saya datangnya Bu Zainal Abi, tolong diberikan apresiasi. Jangan cuma anak olimpiade aja yang diberikan apresiasi. Kalau Abi nggak berikan, saya akan mengeluarkan uang pribadi. Alhamdulillah diberikan uang apresiasi. Berapa? Jangan dibilang. Oke, intinya itulah penghargaan, apresiasi kita orang tua kepada kalian penghafal Al-Qur'an. Oke, terakhir semangat. Semangat. Takbir. Allahu Akbar. Oke, makasih Bang Sulaiman. Terus berjuang 10 hari lagi. Ya. Berapa juz target? 15 minimal. Maksimalnya 20. Oke, Bang Ayar. Perjuangannya masih panjang. Kalau saya bilang tadi ya, jangan merasa puas dengan hafalannya 30 juz. Masih jauh kali perjuangannya. Ya, antum harus lebih bagus. Saya pesan ke anak-anak Baitul Upat, antum jangan kayak saya, cuma bisa hafal 30 juz sama murojaah. Harus bisa lebih baik lagi. Kuasai talaqi, qiraah sab'ah, kuasai tafsir, kuasai dan lain-lain sebagainya. Saya pesan selalu ke anak-anak Baitul Upat seperti itu. Jangan kayak saya cuma bisa hafal Quran 30 juz, murojaah, yang lain saya nggak bisa lagi perdalam. Dan cita-cita saya juga saya ingin memperdalam lebih dalam lagi tentang Al-Quran. Karena Allah satu-satunya hamba yang Allah disebutkan keluarga. Inna lillahi ahlina minan nas. Siapa? Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Satu-satunya yang dianggap keluarga sama Allah di bumi ini yaitu penghafal Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran keluarga saya kata Allah, dan saya spesialkan dia. Itu apapun yang kita lakukan demi memajukan ilmu anak saya, silakan saya tanya sekali juga saya tanya. Tetapi hari ini saya pernah tanya akan sendiri yang masih tahu. Saya ada ini, lakukan gini. Ya, untuk kemajuan kalian. Para guru, para asatidz dalam mengajar kalian di sini. Karena apa yang dilakukan oleh asatidz ini bukan membenci kalian, semua untuk memajukan ilmu kalian. Kalian dapat ilmu yang baik dan bagus. Kita membagaikan ini salah sendiri, bukan salah saya, masalah kita sendiri. Kita jadi lawan guru luar biasa, sering kalau belajar. Sering belajar. بالقرآن اهتديت في رحبه تحن الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحياة